pagi Pak Pengawas. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, cerah ya, walaupun cuaca mendung, tapi Iya. ya, hari ini kondisi kita baik. Kemudian juga di sekolah juga kondusif situasinya. Jadi Bu Kepala, kehadiran saya hari ini menindaklanjuti pertemuan kita kemarin, ya, jadi sempat berbincang-bincang terkait tentang apa yang ingin Ibu rencanakan di sekolah Ibu. Nah, hari ini saya berkunjung khusus ke sekolah Ibu untuk kita diskusi terkait hal itu. Nah, pertama mungkin kami ingin bertanya terkait tentang apa kira-kira menurut Ibu yang ingin Ibu capai dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan mendatang ini, Ibu. Iya Pak. Sebenarnya banyak yang ingin saya capai seperti itu. Tapi kalau ditanya 3 bulan ini bukan waktu yang panjang gitu. Tapi yang mungkin menurut saya setelah saya kesini, yang menurut saya yang paling mendesak itu atau yang harus segera saya lakukan itu adalah melakukan budaya positif di sekolah. Budaya positif ya? Iya. Ada lagi Bu Kepala? Mungkin kalau 3 bulan itu aja Pak, tapi memang budaya positif sendiri itu kan nanti banyak sekali ya. Jadi itu mungkin yang perencanaan saya untuk 3 bulan ini sampai di akhir semester. Ya. Menarik ya, Ibu ingin merencanakan program terkait budaya positif di sekolah Ibu. Bisa diceritakan latar belakang Ibu menginginkan program budaya positif itu terlaksana di sekolah Ibu? Iya Pak. Jadi saya perhatikan di sekolah kami ini masih banyak kekurangan dalam hal ya mungkin pembiasaan, kemudian juga dilihat dari karakteristik anaknya, kemudian mungkin juga kami dari tenaga pendidik dan kependidikan ini juga masih kurang gitu. Jadi saya perhatikan anak-anak itu untuk budaya positifnya itu masih kurang gitu. Jadi untuk waktu-waktu tertentu mereka kurang bisa menaati peraturan, misal keluar dan masuknya jam belajar gitu. Kalau datang pagi mereka sudah datang pagi, pasti selalu datang pagi, tapi untuk bagaimana mengikuti peraturan atau keyakinan kelas yang mereka buat ini mungkin belum terlalu berjalan Pak, kalau menurut saya. Jadi mereka keyakinan kelasnya harus datang dan keluar tepat waktu selama jam belajar. Tapi nyatanya kalau ditinggal bapak ibu gurunya ke toilet sebentar mungkin dia berkeliaran seperti itu. Oke. Jadi latar belakangnya Ibu ingin merencanakan program budaya positif di sekolah itu karena memang melihat fenomena kebiasaan anak-anak di sini ya, terutama pada saat menjelang jam pulang main atau saat memang ada guru yang melaksanakan tugas luar. Iya betul. Selanjutnya Bu Kepala, menurut Ibu ukuran keberhasilan nanti program yang Ibu rencanakan itu seperti apa budaya positif? Nah, kalau ditanya keberhasilan, saya sedikit cerita Pak Pengawas ya. Jadi kan yang saya sampaikan tadi itu kan bukan serta-merta itu merupakan kesalahan murid-murid saya, ya kan. Jadi mungkin juga ini sebagai evaluasi diri kami sebagai tenaga pendidik untuk selalu mensupport, mendukung, kemudian memberikan stimulus ya, rangsangan atau bagaimana anak-anak ini supaya mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Jadi tentu saja kami juga yang harus berbenah dulu tuh. Berbenah dari saya sendiri kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di kelas. Jadi tingkat keberhasilan ini ya kembali lagi yang pertama adalah mungkin guru-gurunya dulu atau kami dulu, saya dulu gitu. Bagaimana
kita bisa apa ya, membuatnya terwujud gitu Pak. Nah tapi apa tingkat keberhasilannya ya, mungkin kalau Bapak Ibu guru itu bisa memberikan apa ya, mampu untuk mengajak mereka di kelas gitu atau bagaimana ya Pak ya? Nah, mungkin perilaku seperti apa yang diharapkan muncul baik dari oleh gurunya maupun ke peserta didiknya. Oh iya. Berarti Pak, untuk Bapak Ibu gurunya tentu adalah selalu berada di kelas saat memang tidak ada kepentingan yang mendadak gitu ya. Itu mungkin yang salah satunya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu gurunya juga saat memang harus benar-benar meninggalkan sekolah atau meninggalkan kelas untuk berada di kantor atau harus keluar sekolah, itu harus ada yang dipasrahin gitu. Ya. Jadi ya ada yang dipasrahin untuk tugas. Jadi tidak serta-merta meninggalkan. Tolong kerjakan ini terus keluar. Mungkin seperti itu ya. Jadi harus ada yang menggantikan. Dari segi Bapak Ibu guru. Kemudian kalau dari segi saya sendiri, mungkin saya harus sering-sering mengecek gitu ya kehadiran, terus kehadiran di kelas tentunya. Kemudian saya juga harus saya bisa membantu rekan-rekan guru yang mungkin tidak bisa masuk ke kelas karena ada kegiatan yang lain untuk menggantikan gitu. Untuk siswa. Ya, untuk siswa. Kalau untuk siswa jelasnya tidak ada siswa berkeliaran di saat jam belajar gitu Pak. Kalau menurut saya. Baik Bu Kepala, jadi itu terkait tentang apa yang ingin Ibu capai, ukuran keberhasilan program Ibu nantinya, harapannya dalam kurun waktu 3 bulan mendatang. Nah tentu untuk menyiapkan hal itu perlu ada preparing yang baik, persiapan yang cukup matang dari sekolah, baik dari kepala sekolah atau dari guru-guru. Nah, bisa diceritakan Bu Kepala persiapan yang Ibu sudah miliki dan akan rencanakan dalam beberapa waktu ke depan untuk melaksanakan program ini? Jadi yang sudah saya lakukan, saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, rekan tenaga pendidik dan kependidikan, supaya memang kalau bisa tidak meninggalkan kelas jika tidak ada urusan yang mendesak. Itu sudah saya sering sampaikan di waktu rapat. Kemudian untuk yang sudah terlaksana lagi itu terkait program-program pembiasaan baik di pagi hari. Jadi sebelum saya kesini memang belum ada. Salah satunya itu makan bersama. Kemudian yang berikutnya itu ada literasi. Kemudian yang memang sudah berlangsung itu seperti senam, itu sudah berlangsung. Kemudian ini yang saya maksudkan kenapa pembiasaan baik di pagi hari itu Pak. Jadi kalau mereka terbiasa, saya harus setengah 8 membaca, jam 8 masuk. Ya saya harapkan sih mereka sadar dari dirinya sendiri kan anak-anak ini, saya sudah tahu bahwa setengah 8 saya harus membaca, jam 8 masuk kelas bisa. Atau saya setiap hari Selasa hari Kamis harus membawa nasi makan bersama di sini. Jadi mereka ada keyakinan pada dirinya, terus ada pembiasaan bahwa saya harus seperti ini, saya harus seperti ini gitu. Ya, jadi ternyata di sekolah ini sudah ada pembiasaan baik ya, di pagi hari, mulai dari sarapan bersama, kemudian literasi, masih banyak lagi. Nah, tentunya hal-hal itu menjadi dukungan yang positif untuk Ibu bisa merencanakan program budaya positif di masing-masing kelas sebagai bentuk dukungan yang baik pelaksanaan program tersebut. Jadi saat ini dari adanya program yang sudah Ibu laksanakan, relevansinya nanti dalam keberhasilan program budaya positif itu seperti apa nanti? Kalau saya keterhubungan gitu ya.
Kalau dengan kegiatan-kegiatan seperti itu anak-anak mempunyai kesadaran diri. Jadi tumbuh rasa kesadaran diri, kemudian juga ada kedisiplinan waktu seperti itu. Jadi tahu saya harus bagaimana, seperti itu. Juga Bapak Ibu guru juga memiliki, karena sudah dibagi tugas untuk siapa koordinator kegiatan ini, koordinator kegiatan itu juga, supaya memiliki kesadaran diri bahwa saya bertanggung jawab untuk hari Senin, misal saya harus bertanggung jawab untuk hari Selasa, seperti itu. Cuman ya harapannya seperti itu. Jadi dari program-program itu minimal menggugah kesadaran diri warga sekolah. Juga kesadaran diri warga sekolah ya, karena sudah ada program baik diawali di pagi hari, harapannya saat di kelas anak-anak tersebut terbawa. Ya betul, ya itu Pak pengawas maksud saya. Kemudian bisa Ibu ceritakan terkait pelaksanaan program nanti budaya positif tersebut, tentu harus ada support kan dalam melaksanakan program Ibu nanti. Budaya positif di masing-masing kelas itu, siapa saja yang ingin Ibu ambil dukungan dari pelaksanaan program tersebut? Iya. Jelas yang pertama adalah warga sekolah. Jadi saya libatkan Bapak Ibu guru, kemudian murid-murid juga harus ini, karena mereka seperti yang mengalami kan. Tentu saja juga orang tua Pak. Ya. Karena di sini rata-rata orang tuanya di kebun, jadi juga tidak bisa terlalu sering kita meminta orang tua ke sini untuk rapat atau sosialisasi ini. Tapi kami kan punya grup WA. Jadi di situ biasanya kami selalu informasikan, seperti kemarin ekstrakurikuler yang baru gitu ya, ada pencak silat. Jadi kami kirim foto, kemudian kami sampaikan untuk meminta dukungan Bapak Ibu wali murid, seperti itu. Jadi tentu kami meminta dukungan wali murid. Kemudian juga kami akan meminta komite untuk menyambung lidah. Jadi saat mungkin ketemu orang tua itu bisa menyampaikan di waktu-waktu yang mungkin tidak formal, tapi bisa sebagai penyambung lidah, supaya di sekolah sudah dilakukan, di rumah juga dilakukan terkait budaya positif itu. Kemudian kami juga membekali beberapa guru yang belum mengerti tentang budaya positif ini. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu sudah dilaksanakan di Kombel itu tentang informasi tentang budaya positif, kemudian diakhiri dengan cara pembuatan keyakinan kelas. Ini ada beberapa guru yang mungkin belum tahu, nah ini sudah dilakukan. Jadi Ibu sudah melakukan kegiatan awal ya untuk mentransisi ke program budaya positif nantinya ya, lewat Kombel kan. Oke. Nah, menarik sekali Bu Kepala penyampaian Ibu Kepala terkait mulai dari persiapan pelaksanaan program, kemudian dukungan pihak-pihak yang dilibatkan itu, sampai juga pemanfaatan kegiatan Kombel untuk mensukseskan program budaya positif ini. Kapan kira-kira Ibu akan rencanakan program budaya positif ini di masing-masing kelas? Kalau saya, karena ini memang sudah ada yang sudah berjalan, ada yang belum. Jadi nanti saya akan, dalam minggu ini saya akan mengecek mana-mana kelas yang masih belum melaksanakan atau belum langsung mengeksekusi setelah penyampaian tentang budaya positif yang belum. Tapi memang ada beberapa guru yang memang dia aktif sekali dan sudah melaksanakan gitu. Ada beberapa guru yang, atau ada beberapa kelas yang belum. Terutama yang kelas rendah Pak. Karena walaupun kelas rendah ini sudah ada pembicaraan tentang budaya positif keyakinan kelas, tapi karena anak-anaknya sendiri ya seperti itu ya, transisi PAUD ke SD ini, jadi
memang harus benar-benar setiap hari disounding gitu. Oke. Jadi awal-awal tuh memang kemarin tuh ya lebih susah, tapi ya sekarang udah berjalan sekitar berapa minggu, habis September 2 bulan ya, ini sudah semakin. Oke, menarik Pak ya. Jadi kita tunggu nanti pelaksanaannya secara lebih maksimal di masing-masing kelas berdasarkan pengalaman ibu sebelumnya. Tentu kita akan bertemu lagi nih Bu Kepala untuk membicarakan kembali nih program budaya positif yang ibu sudah rencanakan hari ini, yang sudah kita bicarakan dalam terkait perencanaan program budaya positif nanti, dan harapannya nanti kita ketemu lagi Bu Kepala mungkin 2-3 bulan mendatang untuk membicarakan refleksi dari pelaksanaan program budaya positif. Ya, harapan saya dari pengalaman mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, Kepala bisa memberikan dampak yang lebih baik, dampak positif untuk anak-anak yang kita di sekolah di Sirna Kabupaten. Terima kasih Bu Kepala sudah berkenan meluangkan waktunya, sudah mau bercerita banyak terkait perencanaan program sekolah. Mudah-mudahan berhasil. Sukses selalu Bu Kepala ya. Terima kasih Pak Pengawas, semoga membuka wawasan saya sehingga kedepannya saya perbaiki mungkin program-program yang kurang berhasil, nanti akan ketemu Bapak lagi bagaimana mencari solusi gitu. Terima kasih.